Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Betty. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari mulai hari ini adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Yang termasuk bangun ruang sisi datar itu antara lain kubus, balok, prisma, dan limas. Serta kompetensi dasar keterampilan yang harus kalian kuasai yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Untuk hari ini kita hanya akan belajar tentang luas permukaan saja. Kita mulai. Yang pertama adalah kubus. Kalian sudah mengenal kubus ini dari kalian usia sekolah dasar. Kalian sudah belajar ini. Kita hanya akan mengulang sedikit saja. Kubus itu mempunyai 8 titik sudut yang bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan. Kemudian ada berapa rusuknya? Ada 12 ya. Ada 12 rusuk yaitu A, B, B, C, C, D, A, D, dan seterusnya. Kemudian sisinya ada 6. Sisi contohnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada sisi A, D, H, E, dan sebagainya. Kemudian untuk diagonal bidang atau bisa dikatakan juga diagonal sisi itu ada 12. Itu ada diagonal AC, AF, dan lainnya. Kemudian untuk diagonal ruang ada 4 yaitu AG dan CE contohnya. Kalian juga bisa baca. Kemudian untuk bidang diagonal di situ tertuliskan BDEF. Keliru ya, yang benar adalah BDHF. Kemudian ada juga contohnya adalah ACGE. Kita lanjut ke balok. Untuk balok ini kurang lebih sama seperti kubus. Titik sudut sama, rusuk juga, sisinya juga, diagonal bidangnya sama, diagonal ruang sama, bidang diagonalnya juga sama. Untuk kubus dan balok kalian juga sudah bisa membedakan. Kalau kubus itu semua panjang sisinya ukurannya sama, sedangkan kalau balok itu ada yang pasti berbeda dari kubus. Lanjut ke prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar sebagai sisi alas dan sisi atas, serta bidang-bidang lainnya sebagai sisi tegaknya. Penamaan bangun ruang ini, tertulis salah lagi ya. Penamaan bangun ruang ini sesuai dengan bentuk alasnya. Nah, ini karena alasnya berbentuk segitiga maka disebut sebagai prisma segitiga. Kalau yang ini prisma segi 6, yang ini prisma segi 4, yang ini prisma segi 5, dan yang ini adalah prisma trapesium atau bisa juga prisma segi 4 nggih. Oke, lanjut. Oh, masih ada satu lagi gambar. Ini juga prisma segi 4. Jadi balok itu juga masuk ke dalam prisma segi 4. Lanjut ke ini ada prisma lagi. Titik sudutnya kalau dari gambar ini ada 6. Jadi ini hanya contoh, dan titik sudut nanti sesuai dengan bangun ruang yang ditampilkan ya. Rusuknya kalian juga bisa lihat ada A, D, D, E, F, dan seterusnya. Sisinya ada A, B, C,
ABED, ada DEF, BGFE, dan seterusnya. Kemudian untuk diagonal bidangnya ada AE, BD, BF, EC, dan seterusnya. Kemudian di prisma segitiga ini tidak mempunyai diagonal ruang dan tidak mempunyai bidang diagonal. Lanjut ke limas. Limas adalah bangun datar yang dibatasi sisi alas berupa bangun datar segi N dengan sisi atas lancip dan sisi-sisi tegaknya. Penamaan bangun ruang ini sesuai dengan bentuk alasnya. Kalian bisa lihat di gambar A, itu ada 5 segitiga beraturan, di bawahnya 5 segitiga sembarang. Kemudian yang B ada 5 segi 4 beraturan, C 5 segi 5 beraturan, ada E itu adalah 5 segi 4 sembarang, dan yang F adalah 5 segi 5 sembarang. Nah, untuk limas, maksud saya untuk limas pada slide ini adalah 5 segi 4, atau bisa disebut 5 persegi boleh, dengan alas persegi ya maksud saya. Titik sudutnya ada 5, A, B, C, D, dan T. Kemudian rusuknya ada AB, ada BC, ada AD, ada DC. Maaf, di situ tertulis AC ya. AC itu bukan rusuk. Maksud saya di situ seharusnya adalah CD. Kemudian ada rusuk tegak yaitu TA, TB, TC, dan TD. Kemudian sisinya ada yang berupa persegi jika itu panjang sisinya semua sama ya, itu ABCD. Dan juga ada sisi yang berbentuk segitiga atau disebut dengan sisi tegaknya, itu sisi TAB, TBC, dan seterusnya. Kemudian di sini ada diagonal bidang, ada 2 jika bentuk alasnya seperti itu, yaitu diagonal AC dan BD. Kemudian diagonal ruangnya tidak ada. Kemudian ada bidang diagonal yaitu TAC dan TBD ya. Nah, kita masuk ke luas permukaan. Kalian pasti masih ingat juga dengan jaring-jaring bangun ruang ya, akan kita gunakan pada luas permukaan ini. Yang pertama adalah kubus. Kubus jika kita potong pada rusuk-rusuknya, salah satu jaring-jaring yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, karena kubus ini terdiri dari 6 persegi dan luas persegi itu adalah sisi kali sisi, maka luas permukaan kubus itu adalah 6 kali sisi kuadrat. 6 itu dari 6 persegi yang ada, S kuadrat itu adalah dari rumus luas persegi. Kemudian balok sama seperti kubus tadi, jika kita potong pada bagian rusuknya, salah satu jaring-jaring yang terbentuk adalah seperti ini. Ada 2 yang berwarna biru, 2 yang berwarna kuning, dan 2 yang berwarna hijau. Yang berwarna biru itu adalah bagian dari balok yang berbentuk persegi panjang. Cara mencari luasnya itu dengan mengalihkan panjang kali lebar. Kalau yang warna kuning itu adalah panjang dikali tinggi, sedangkan yang berwarna hijau itu adalah lebar dikali tinggi. Maka luas permukaan balok itu adalah ada 2 kali
panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi, atau bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi seperti yang paling bawah, 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Lanjut ke luas permukaan prisma. Pada gambar ini, prisma yang saya gunakan adalah prisma segi 3. Maka sama, kita potong pada bagian rusuknya sehingga membentuk jaring-jaring yang akan memudahkan kita dalam menghitung luas permukaan prisma. Jika kita lihat di situ ada 3 segi 4 dan 2 segi 3. Maka luas permukaan prisma itu kita menggabungkan luas 1, 2, luas 3, luas 4, dan luas 5. Nah, luas 1 itu kebetulan sama dengan luas 2, yaitu segitiga. Maka kita bisa hitung dengan rumus segitiga. Lalu pada bangun 3, 4, dan 5 kita gunakan rumus persegi panjang, luas persegi panjang, atau bisa kita singkat, luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas. 2 kali luas alas itu adalah bangun 1 dan bangun 2 karena alasnya berbentuk segitiga, ditambah keliling alas kali tinggi. Kemudian nomor 4 adalah luas permukaan limas. Yang saya ambil ini adalah contoh dari 5 segi 4. Jika kita potong rusuk tegaknya, maka akan menjadi jaring-jaring seperti yang di sebelah kanan. Nah, karena ini 5 segi 4, maka luas permukaannya adalah alas ditambah sisi-sisi tegaknya, yaitu EAB, EBC, EDC, dan EAD. Karena jika ini adalah limas persegi 4 atau limas persegi ya, dimana alasnya semua sisinya sama, maka luas keempat segitiga itu juga akan sama. Maka luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah luas seluruh sisi tegaknya. Nah, ini adalah ringkasan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas. Bisa kalian catat dulu anak-anak untuk mengikat ilmunya. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.